Ya, Be the First to Move kembali dalam Movers and Shakers bersama Bapak Irwan Ariston Apitupulu. Dan kami mengundang Anda juga mengajukan pertanyaan, pendapat, dan juga berbagi informasi bersama kami di telepon 021 3929 757. Kami ulang, telepon di 021 3929 757. Anda juga bisa bergabung bersama akun Facebook kami di Facebook Saham Movers Shakers. Seperti janji kita tadi bahwa pada kesempatan kali ini khusus Pak Irwan membawakan sebuah analisa atau sebuah katakanlah kajian begitu ya Pak Irwan ya. Iya. Sebetulnya karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat begitu. Kalau bermain saham itu bagusnya investasi kah atau trading? Ini yang lebih menguntungkan atau yang mana sebetulnya? Betul, juga bilang mengatakan ya jangan investasi karena hasilnya rendah, apalagi saham blue chip. Benar Ada nggak juga sih yang seperti bilang itu? jangan trading. Iya, jangan trading misalnya karena nanti merugi atau apa. Sebenarnya bagaimana sih intinya seperti itu? Ya, ini gimana intinya Pak? Oke, sebenarnya kalau sebelum kita melanjut ke sana, kita samakan dulu. Kalau investasi itu sistemnya kita buy and hold. Kita beli simpan. Simpan, Beli dan simpan bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa lebih dari itu ya. Dan biasanya kalau investasi kita belinya berdasarkan valuasi. Nilainya berapa wajarnya seperti itu. Jadi kita beli pada saat harganya di bawah harga wajar. Sebaliknya kalau trading, kita lebih kepada buy and sell secara aktif, beli dan jual kayak pedagang. Oke. Sebentar beli, sebentar jual. Itu bisa sebulan 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang setiap hari buy and sell. Seperti itu. Oke. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, kembali kepada tujuan kita trading ataupun investasi, kita kan cari profit ya, cari keuntungan. Nah, keuntungan itu menurut saya sebaiknya minimum di atas tingkat inflasi rata-rata per tahun. Kalau kita lihat tabel yang saya tunjukkan di sini ya, sebenarnya di Indonesia itu tingkat inflasi kita selama 6 tahun terakhir ini itu sebenarnya total selama 6 tahun 62,46%. Itu ditotalkan. Tingkat gitu ya? inflasinya. Jadi kalau harganya sekarang 10.000, tahun 6 tahun yang lalu 10.000, sekarang tuh 16.200-an kurang lebih seperti itu. Cuman kita dengarnya kan rata-rata per tahun. Nah, rata-rata per tahunnya saya rata-ratakan adalah 8,42%. Oke. Dengan demikian nilai uang sebenarnya turun selama 6 tahun ini 38,42%. Nilai uang turun. Seperti itu. Nah, kita kadang-kadang orang bilang taruh deposito aja aman. Iya, memang aman. Sekarang deposito berapa? 7,25. 7,25. Potong pajak kurang lebih jadi 6,8 ya, 20%. Di bawah tingkat inflasi. Artinya apa? Artinya selama setiap tahun kalau tingkat inflasi rata-rata 8,42, nilai daya beli uang kita tuh turun setiap tahun, setiap tahunnya. Otomatis artinya uang kita yang ada di deposito nominalnya nambah, tapi daya belinya. Yang biasa walaupun jumlahnya bertambah nilainya, tapi ketika untuk beli misalnya beras udah kurang jumlahnya. Karena artinya udah merugi secara investasi sebenarnya. Tapi orang selalu melihatnya deposito itu aman, iya aman. Tapi sebenarnya itu investasi yang merugi. Yang merugi ya. Betul. Jadi artinya bahwa ketika kita ingin membedakan apakah dengan saham itu apakah dengan investasi lebih untung dibandingkan dengan trading, lihatnya dari tingkat inflasi. returnnya nantinya. Oke, Kalau harus kita targetnya sebenarnya di atas inflasi. Kita harus mengatur deposito tetap perlu ya, tabungan tetap perlu karena kita butuh likuiditas. Tapi kita bikin supaya mencampurnya supaya menjadi tingkat returnnya lebih tinggi daripada tingkat inflasi 8,42%. Iya. Ya. Kemudian apa lagi yang kemudian bisa dilihat nih Pak kalau investasi versus trading ini untuk saham ini? Betul. Nah, ini banyak salah pengertiannya adalah coba kita lihat tabel berikutnya. Orang mengatakan bahwa kalau investasi itu kecil hasilnya, returnnya kecil. Kita lihat di sini ada di tabel berikutnya kita ini lihat. tabelnya agak sedikit penuh ya, tapi memang ini penting begitu. Betul. Ini menarik sekali kalau dilihat. Saya urut berdasarkan saya ada 12 ya, 12 saham di sini semuanya di LQ45. Kita lihat contohnya satu PTBA Bukit Asam Batubara. Dia selama 6 tahun terakhir menghasilkan return plus dividennya ya, capital gain dan dividennya sebesar hampir 1.500%. 1.500% 15 kali ya? lipat kenaikannya. Atau rata-rata per tahun compounding kurang lebih setara dengan 58% lebih. Tinggi sekali. Bunga deposito hanya 7%, dia menghasilkan return 58%. Atau ada United Tractor, ada LSIP, CPO, atau yang sederhana misalnya anak kita sering makan mie instan misalnya seperti itu. Ada Indofood misalnya menghasilkan 36% lebih, 500% dalam 6 tahun. Atau kadang-kadang yang lebih mudah lagi, kita misalnya taruh uang katakanlah di Bank Mandiri atau Bank BRI, kenapa kita invest di sana, menghasilkan return di atas 25%, 26 dan 24. Atau yang sederhana lagi di kamar mandi kita mungkin ya. Banyak barang-barang produk-produk ya yang consumer goods seperti itu. Kita lihat Unilever menghasilkan return
32% rata-rata per tahun selama 6 tahun. Jadi artinya tidak hanya perusahaan yang kemudian menarik uang dari kita, tapi kita juga bisa Kita juga ambil bisa uang dari mengambil, perusahaan. betul sekali. Dan jangan lupa kalau untuk investasi carilah perusahaan yang memang sudah terbukti berpuluh tahun atau paling tidak at least 5 tahun ya, 5 tahun lebih panjang lebih bagus, sudah survive dan memang dia eksis di sektornya dan dia leader, salah satu leadernya. Itu terpenting dan sektornya itu growth-nya bagus. Itu penting sekali ya, growth-nya bagus. Jangan seperti contoh tadi ada Telkom hanya sekitar 12,7 walaupun di atas tingkat deposito tapi ya kalah dibanding yang lain. Ini dalam kurun waktu 6 tahun. 6 tahun ya? seperti dengan itu. net rate 5,6% begitu. Betul, seperti itu. Ya, apalagi nih yang bisa di-sharing pada kesempatan kali ini Pak Irwan? Betul, cuman masalahnya kalau kita lihat kembali ya, saat krisis orang kan selalu pikir, oh krisis kemarin kan saham jatuh-jatuh betul. Ya betul, tadi 6 tahun itu udah termasuk krisis 2008. Wah, ini sudah dikurangi dengan krisis, ditambah dengan krisis, masih 58,68% masih untuk tinggi seperti PTBA itu. Kita contoh tabel berikutnya pada saat krisis memang kejatuhannya memang tinggi sekali. Contohnya London Sumatera ya, 87% turun dari tingkat tertingginya. PTBA yang tadi profitnya 1.500% hampir 78% dari tertingginya. Tapi cepat recovernya setelah krisis itu lewat. Jadi kita jangan main saham, bisnis di saham hanya singkat-singkat seperti itu. Itu yang harus sebenarnya dihindari ya. Jadi jangan main besok hari ini naik, besok naik atau minggu depan naik. Lihatlah 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Warren Buffett kan seperti itu dia. Dia bisa pegang saham sampai lebih dari 20 tahun. Artinya jawabannya sudah dikeluarkan oleh Pak Irwan nih, investasi lebih bagus dari trading atau bagaimana? Salah satu alternatif adalah investasi. Kalau kita tidak menguasai cara trading. Kalau trading kan kita perlu teknik ya. Kita harus tahu baca grafik seperti apa, kapan saat masuk, kapan saat keluar. Mungkin di seksi berikutnya saya akan tunjukkan nanti cara menghitung valuasi seperti apa. Di segmen berikutnya tepat sekali kita akan belajar masalah menghitung valuasi. Ini banyak sekali mungkin pemirsa yang ingin tahu bagaimana caranya menghitung valuasi. Di sinilah makanya bukan hanya teknikal saja yang ditunjukkan tapi juga fundamental ya. Dan jangan kemana-mana karena saya dan juga Pak Irwan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Power Breakfast, informasi ekonomi dan 90 menit full pembahasan dunia bisnis. Dilengkapi dengan informasi pasar saham setiap pagi. Power Breakfast. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenues, program ekonomi dan informasi bisnis kondisi pasar bursa. Alisana Reksa Sekuritas ditambah perkembangan ekonomi yang memengaruhi pasar. Masyarakat untuk berinvestasi di ori sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Dan inflasi diprediksi naik 1,1%. Revenues. Kenaikan ini terbesar. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenues, program ekonomi dan informasi bisnis kondisi pasar bursa. Alisana Reksa Sekuritas ditambah perkembangan ekonomi yang memengaruhi pasar. Masyarakat untuk berinvestasi di ori sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Dan inflasi diprediksi naik 1,1%. Revenues. Kenaikan ini terbesar. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision.